Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya pemirsa, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan, mari kita saksikan cuplikan berita utama. Calon Presiden Ganjar Pranowo sambangi Kota Ende. Kegiatan jalan santai dan olahraga memperingati Hari Penyandang Disabilitas Internasional. Beberapa kali mengharumkan nama daerah Kabupaten Kupang, hingga saat ini Adonai Boxing Camp belum mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Dan pemirsa, cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan informasi menarik lainnya bersama saya Afonso Adi Araujo. Dan saya Dian Lenggu, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita ke berita utama, pemirsa. Memasuki hari kelima masa kampanye, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sambangi Kota Ende untuk bertemu dengan rohaniwan, masyarakat serta mengunjungi rumah pengasingan Bung Karno. Ribuan warga antusias menyambut kedatangan calon presiden Ganjar Pranowo. Dalam kunjungannya yang kedua ke Kota Ende, Ganjar meminta masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kota Ende merupakan kota di mana Bung Karno melahirkan butir-butir Pancasila, jadi masyarakat harus menjadi contoh. Dalam kunjungannya ini, Ganjar juga menemui rohaniwan di Keuskupan Agung Ende serta membakar lilin di kuburan almarhum Uskup Agung Ende, Monsinyur Vincentius Sensi Potokota dan lanjut menghadiri wisuda di Universitas Flores. Inspirasi luar biasa pada saat akhirnya tersebut menghasilkan hasil apresiasi. Rasanya tadi doa di sangat bersejarah dan ini kali kedua saya di sini. Tadi berkesempatan di Universitas Flores bertemu dengan anak-anak muda yang berwisuda. Ini sebuah perjalanan yang satu sisi kita tidak lupakan sejarah perjuangan panjang dari Republik ini. Pesan kemudian ke kampus adalah memberikan pesan kepada anak muda untuk berintegrasi menjaga NKRI. Maka relate keduanya. Pejuangnya ada di sini, generasi mudanya ada di sana, dan dilahirkan kembali untuk mengawal Republik. Apa yang ada di kemudian dasar adalah keinginan untuk bisa gerakan. merasa Jangan polusi, jangan nepotisme, karena di sinilah para pahlawan kita. Karena seluruh harta, nyawa, tenaga, pikiran semuanya kita mencoba. Capres Ganjar Pranowo bersama tim juga menyempatkan diri untuk mengunjungi rumah pengasingan Bung Karno untuk menunaikan sholat sebelum meninggalkan Kota Ende. Dari Ende, Obitani, TVRI NTT melaporkan. Calon Presiden Republik Indonesia nomor 3 Ganjar Pranowo mengunjungi Nusa Tenggara Timur pada 1 Desember 2023 untuk melakukan kampanye dan bertemu dengan tokoh agama serta berdialog dengan para pemuda dan simpatisan pendukungnya. Calon Presiden Republik Indonesia nomor 3 Ganjar Pranowo mengunjungi Nusa Tenggara Timur pada 1 Desember 2023 untuk melakukan kampanye dan bertemu dengan tokoh agama serta berdialog dengan para pemuda dan simpatisan pendukungnya. Setibanya di Bandara El Tari Kupang sekitar pukul 11 WITA, Ganjar disambut meriah oleh ratusan simpatisan dan barisan partai koalisi pendukung. Selain itu, ia juga diberikan selempang kain tenun sebagai simbol selamat datang. Dalam kampanye kali ini, Ganjar dijadwalkan bertemu dengan MUI NTT, Sinode Gemit, Keuskupan Agung Kupang, diskusi bersama masyarakat, mahasiswa, dan relawan di Universitas San Pedro
dan Universitas Nusa Cendana, serta bertemu dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, influencer, dan kaum muda, serta pembekalan untuk para caleg dan tim pemenang daerah pada malam harinya. Kemudian pada Sabtu pagi 2 Desember 2023, ia akan berada di Car Free Day Kota Kupang sebelum bertolak melanjutkan kunjungan dan kampanye di Kabupaten Ende. Dari dua tokoh agama ini juga kami mendapatkan banyak sekali masukan, tidak hanya masalah agama, ternyata ada masalah kesehatan, sosial, pendidikan, infrastruktur, banyak sekali. Kami bahkan mendapatkan tadi masukan-masukan yang sangat bagus. Di tengah-tengah kita akan mengikuti proses politik yang namanya pemilu. Kita jaga yuk persatuan, jangan ribut yuk, jangan bikin hoax yuk begitu. Nah ini yang menurut saya pesan yang mesti kita langsung dengar dan rasakan. Ia mengatakan menjelang Pesta Demokrasi 2024 diharapkan seluruh masyarakat dapat menjaga persatuan dan kesatuan serta keamanan bagi kita semua di seluruh penjuru Nusantara. Agung Pras, Kristo Dapo, TVRI NTT. Ya pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur sedang menyiapkan langkah antisipatif dalam pendistribusian logistik pemilu tahun 2024 ketika musim hujan. Salah satunya dengan terus berkoordinasi dengan BMKG dan juga Dinas Perhubungan. Apalagi kondisi geografis Flores Timur yang adalah daerah kepulauan. Hal ini penting agar pendistribusian logistik bisa berjalan lancar dan tiba di tempat tujuan dalam kondisi yang baik. Ketua KPU Flores Timur, Cornelis Abon menegaskan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak BMKG dan Dinas Perhubungan setempat berkenaan dengan perkiraan cuaca sehingga pihaknya dapat menentukan langkah efektif dalam mendropping logistik hingga tempat tujuan. Khususnya untuk daerah tersulit yang tidak memungkinkan saat pendistribusian KPU yang harus dijangkau melalui sarana transportasi laut. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum Flores Timur juga akan memastikan tempat pemungutan suara yang layak sesuai dengan SOP, yakni TPS harus wajib berada dalam ruangan atau sekurang-kurangnya beratapkan seng dengan dinding tembok jika terjadi hujan ketika pemungutan suara berlangsung. Pihaknya terus melakukan simulasi bersama dengan mitra penyelenggara di tingkat desa, kelurahan, khususnya di daerah terpencil. 14 Februari itu dia masuk masa-masa musim hujan, badai dan gelombang. Nah itu secara teknis mempengaruhi terhadap mobil usaha logistik. Nah, jadi keamanan logistik kita selama perjalanan itu menjadi juga kami sedikit cemas. Yang kedua juga terkait dengan lokasi TPS nanti di sana. Kita akan ada 852 TPS dan tidak cukup fasilitas publik yang laik ya, gitu, yang ada atapnya, ada temboknya gitu ya, yang kemudian meminimalisir kalau pada saat hari itu ada hujan, ada badai begitu. Cornelis Abon berharap pengadaan logistik dari rekanan yang ditujukan senantiasa dapat bekerja sesuai jadwal yang telah ditentukan KPU Pusat sehingga jadwal pendistribusian logistik di wilayah khususnya pihak KPU Kabupaten tidak kesulitan ketika melakukan pendistribusian ke setiap desa khususnya di daerah terpencil saat musim hujan. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT melaporkan. Saudara, tahapan kampanye sudah berjalan sejak tanggal 28 November 2023 yang lalu. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Malaka hingga saat ini belum melakukan sosialisasi terkait netralitas ASN. Namun demikian, Bawaslu optimis pemilu 2024 mendatang bisa berjalan jujur dan adil.
Netralitas aparatur sipil negara atau ASN menjadi hal yang perlu terus dijaga dan diawasi agar pemilu berjalan secara jujur dan akuntabel. Kabupaten Malaka tercatat sebagai salah satu kabupaten Nusa Tenggara Timur dengan tingkat kerawanan tinggi. Salah satu indikator pelanggaran dari netralitas ASN adalah kurangnya mendapat sosialisasi terkait aturan atau pedoman teknis pemilu. Hingga saat ini Bawaslu Kabupaten Malaka belum melakukan sosialisasi terkait netralitas ASN di lingkup pemerintahan Kabupaten Malaka. Ketua Bawaslu Kabupaten Malaka, Petrus Kanesius Nahak mengatakan sosialisasi terkait netralitas ASN di Kabupaten Malaka belum dilakukan. Namun demikian pihaknya yakin pemilu serentak tahun 2024 dapat berjalan lancar dan jujur. Aturan pemilu dari secara garis besar hampir sama sehingga ASN sudah paham. Meskipun demikian, Bawaslu Kabupaten Malaka akan berupaya melakukan sosialisasi kepada semua ASN, Polri, TNI, dan Kepala Desa, baik melalui media sosial, media massa, penyebaran pamflet terkait netralitas ASN, TNI, Polri, dan Kepala Desa untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya pelanggaran pemilu 2024 mendatang. Bagaimana kita? Belum ada kita belum. Tapi namanya pemilu 2019 sudah kita lalui, tentu aturan yang sama, tidak ada perubahan apa. Aturan yang sama, sudah 14, 19, dan 2024 saya yakin bahwa ASN, TNI, Polri, Kepala Desa sudah memahami, dan kita akan turun lagi untuk kemudian mensosialisasikan kepada semua ASN, baik melalui media sosial, berita-berita, dan juga pamflet. Dari Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT melaporkan. Dan pemirsa, di Kabupaten Manggarai, Bawaslu menggelar apel siaga pemilu tahun 2024. Apel siaga sebagai bentuk kesiapan Bawaslu dalam mengawasi pemilu tahun 2024. Ketua Bawaslu Fortunatus Hamzah Manahdi di sela-sela kegiatan apel siaga pemilu menegaskan setidaknya ada 4 poin penting terkait kampanye pemilu tahun 2024. Di antaranya adalah kedepankan etika dan semangat sportivitas dalam berkampanye. Kemudian hindari kampanye negatif yang dapat memicu konflik dan perpecahan dalam masyarakat. Ketiga, fokus kepada informasi hoax yang dapat merusak calon. Sementara fokus keempat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu. Fortunatus Mana juga mengajak masyarakat untuk melakukan setiap pelanggaran yang, maksud kami, Fortunatus mengajak masyarakat untuk melaporkan kepada pihak Bawaslu untuk melaporkan setiap pelanggaran yang ditemukan di lapangan. Bawaslu akan terus berjuang bersama untuk mewujudkan pemilu yang bersih, adil, dan demokratis. Namun tantangan tidak pernah berhenti dan tugas Bawaslu semakin berat. Mengingat dinamika masyarakat dan juga teknologi akan terus berkembang. Dalam apel siaga, Bawaslu berkomitmen untuk menjaga integritas, independensi, profesionalitas, dan juga transparan dalam setiap tahapan pemilu. Usai apel siaga, peserta yang hadir menandatangani Fakta Integritas dan Deklarasi Pemilu Damai. Kegiatan apel siaga dihadiri oleh Panwas tingkat kecamatan, unsur Forkompimda, dan juga pimpinan partai politik dan juga mahasiswa. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, tim TVRI NTT melaporkan. Saudara, usai jeda berikut kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Kita beralih ke informasi selanjutnya.
Pemirsa, penyandang disabilitas berkebutuhan khusus merupakan sesama yang seharusnya dihormati dan diakui keberadaannya di tengah kehidupan bermasyarakat tanpa perlakuan diskriminatif. Karena mereka merupakan sesama makhluk ciptaan Tuhan yang wajib dicintai dan diberlakukan khusus dengan cinta dan hati yang tulus. Tanggal 3 Desember merupakan hari perayaan penyandang disabilitas internasional atau berkebutuhan khusus yang dirayakan oleh komunitas maupun orang tua yang peduli terhadap keberadaan orang berkebutuhan khusus, terlebih anak-anak yang sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari masyarakat. Yayasan yang bergerak di perlindungan dan perawatan anak berkebutuhan khusus yang ada di Kabupaten Ngada melaksanakan jalan santai serta beberapa kegiatan olahraga dan perlombaan sesuai kategori untuk memeriahkan Hari Penyandang Disabilitas Internasional sambil mengajak masyarakat untuk lebih peduli serta bisa berbagi perhatian sebagai bentuk dukungan terhadap keberadaan mereka yang berkebutuhan khusus. Jalan santai dengan mengelilingi kota Bajawa ini mendapat pengawalan dari Patwal Polres Ngada. Selain untuk berolahraga, juga memberikan suasana baru bagi penyandang disabilitas untuk tidak ragu atau malu berbaur dengan masyarakat umum. Bupati Ngada Andreas Paru menuturkan keberadaan penyandang disabilitas di tengah masyarakat harus mendapat tempat yang khusus karena setiap pribadi memiliki kemampuan unik yang bisa berkembang jika diberikan kepercayaan dan kesempatan yang sama seperti manusia pada umumnya. Jika ini dilakukan terus dan mereka bisa, dan salah satu bukti tadi ada salah satu anak yang namanya Gabriel yang dulu alumni dari Citra Ngada yang juga mengalami disabilitas, ternyata dia mampu untuk keluar dan bergabung di salah satu komunitas yang saat ini bergerak di Ngada, itu Ngada Pitcher, dan kemarin mereka benar-benar eksistensinya luar biasa. Itu salah satu bukti bahwa mereka bisa. Nah, oleh karena itu tidak ada alasan pemerintah, Pemda, untuk bersama-sama dengan yayasan untuk berkolaborasi. Perayaan Hari Penyandang Disabilitas Internasional di Kabupaten Ngada dilakukan selama 3 hari dengan berbagai kegiatan untuk memberikan kebahagiaan bagi mereka sekaligus merupakan ajang melepas rindu dan berbagi pengalaman hidup baik bagi para pendamping maupun anak didik. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Ya pemirsa, hasil evaluasi penyerapan anggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk menangani stunting dan juga program keluarga berencana tahun anggaran 2022-2023 sebanyak 6 miliar 500 juta rupiah belum diserap alias masih terendap di rekening kas daerah. Dinas PPKD didesak untuk segera mengajukan permintaan pencairan anggaran ke Bendahara Umum Daerah agar anggaran tersebut tidak dikembalikan ke kas negara. Bupati Timor Tengah Selatan Egusem Peter Tahun ketika melakukan evaluasi penyerapan anggaran menjelaskan penyerapan anggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dalam menangani stunting di Kabupaten Timor Tengah Selatan dipertanyakan. Pasalnya, dana bantuan pemerintah pusat senilai 6 miliar 500 juta rupiah yang bersumber dana tahun anggaran 2022 terendap di kas daerah dan belum dipergunakan. Dikhawatirkan anggaran tidak diserap akan dikembalikan ke kas negara. Pihaknya bersama dengan sekretaris daerah secepatnya melakukan evaluasi bersama seluruh camat dan juga seluruh pendamping keluarga berencana atau PLKB di desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan agar mencari solusi bersama untuk menyelamatkan anggaran. Evaluasi dari BKKBN Pusat bahwa kami di TTS ada dana kurang lebih mau 6 miliar untuk DAK non fisik yang belum dicairkan. Sehingga setelah itu saya minta untuk dirapat hari ini kita rapat bersama. Kami sudah bahas bersama dan sudah ada titik temu. Jadi saya minta para camat dari dinas dan juga PLKB yang ada di
di kecamatan dan di CTTS untuk sesegera mungkin tindak lanjuti hasil rapat tadi. Pengendalian keluarga berencana didesak untuk segera mengajukan permintaan anggaran ke Bendahara Umum Daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan juga Aset Daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan agar anggaran tersebut segera dicairkan untuk nantinya diberikan kepada seluruh camat dan juga petugas PLKB untuk menangani masalah stunting di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Para camat dan juga dari Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT melaporkan. Sementara itu, saudara, penderita demam berdarah atau DBD di Kabupaten Timur Tengah Selatan mulai meningkat. Tercatat hingga akhir November 2023 sebanyak 38 kasus demam berdarah dengue, dan karena itu Bupati Timur Tengah Selatan menghimbau warga untuk menjaga kebersihan rumah dan lingkungan tempat tinggal. Bupati Timur Tengah Selatan, Egusem Peter Tahun, menjelaskan ketika melakukan sidak di Rumah Sakit Umum Daerah Soe, Timur Tengah Selatan, pihaknya menemukan sejumlah anak yang dirawat di instalasi gawat darurat rumah sakit setempat karena terserang penyakit demam berdarah dengue. Data dari Dinas Kesehatan TTS per tanggal 28 November 2023, terdapat 38 warga Timur Tengah Selatan terpapar demam berdarah dengue. Dari 38 orang yang dirawat di fasilitas kesehatan, 36 orang lainnya mulai pulih dan sembuh dan sudah pulang ke rumah masing-masing. Sementara 2 orang anak lainnya masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Soe karena memang baru dirujuk dari Puskesmas Kapan Molo Utara. Bupati meminta masyarakat untuk menjaga kebersihan tempat tinggal karena DBD adalah penyakit yang berbasis lingkungan. Ini beberapa hari yang lalu istilahnya saya sidak mendadak di Rumah Sakit Umum Daerah Soe. Di situ saya kunjungi beberapa tempat, beberapa sal, mulai dari IGD. Setelah itu di IGD itu didapatkan 1 orang anak yang umurnya 45 tahun yang saya tanya katanya DBD. Nah, DBD, habis itu saya minta data dari Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit. Ternyata di TTS ini kurang lebih ada 38 orang yang dinyatakan terkonfirmasi DBD, tapi mereka sudah sembuh. Demam berdarah dengue merupakan penyakit berbasis lingkungan. Karena itu, partisipasi masyarakat menjaga lingkungan sangat diperlukan, seperti membersihkan lingkungan agar nyamuk Aedes aegypti tidak bisa berkembang biak. Dari TTS, Evan Baitanu, kontributor TVRI NTT. Ke berita lainnya, pemirsa, peringatan Hari HIV/AIDS sedunia di Kabupaten Lembata dilakukan dengan pembagian pita merah. Selain dalam bentuk dukungan dan juga solidaritas untuk penderita HIV/AIDS, aksi pasang pita merah ini juga disertai dengan pemberian brosur informasi seputar penyakit menular ini. Sejumlah pengendara yang melintas di Simpang 5 Wangatoa, Kota Lawalewa, Kabupaten Lembata mendapatkan pita merah sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap para penderita HIV/AIDS di dunia. Pita merah ini dipasang di dada setiap pengendara yang melintas. Aksi yang digelar pada Jumat 1 Desember 2023 ini melibatkan Gerakan Pramuka, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, pemerhati di Lembata untuk memperingati Hari HIV/AIDS sedunia. Selain mendapatkan pita, para pengendara juga mendapatkan brosur yang berisi pesan dan informasi lengkap seputar HIV/AIDS. Pemerhati HIV/AIDS di Kabupaten Lembata, Nefri Eken, mengatakan aksi ini dilakukan untuk mengedukasi masyarakat Lembata agar bisa memahami informasi terkait HIV/AIDS dengan benar. Tidak hanya itu, aksi ini juga dilakukan untuk menghentikan stigma buruk terhadap penderita HIV/AIDS yang masih terjadi selama ini. Tujuan daripada kita bagi pita ini adalah kita memberikan edukasi dan juga leaflet
bagi pengendara sepeda motor maupun kendaraan yang lewat, agar di mana mereka bisa memahami atau mengetahui terkait penularan virus HIV yang tepat dan benar, sehingga tujuan dari HAS adalah kita stop stigma terhadap orang yang positif HIV dan AIDS. Nah, harapannya adalah bahwa masyarakat ketika hari ini kita melakukan pembagian leaflet dan juga kampanye Hari AIDS Dunia, masyarakat bisa memahami terkait informasi dan penularan virus HIV itu, maka pasti masyarakat akan tahu akan informasi yang tepat, dan di situ ada stigma dan diskriminasi itu bisa berkurang pada orang yang positif HIV dan AIDS. Nefri yakin stigma buruk dan diskriminatif terhadap penderita HIV/AIDS akan menurun dan bahkan hilang seiring kampanye yang masif dilakukan. Dari Kabupaten Lembata, Andrea Tagorang, TVRI NTT melaporkan. Saudara, menjadi anggota pramuka sangat penting bagi pembentukan karakter anak dan juga menambah pengetahuan di luar pendidikan formal di sekolah. Apalagi saat anak diajak hidup di alam terbuka sambil menikmati kebebasan alam bersama teman-teman seusianya untuk saling bekerja sama dan tolong-menolong sehingga menjadi pribadi yang mandiri selama menjalankan perkemahan. Hidup selaras dengan alam sambil belajar dari alam merupakan tantangan sekaligus kegembiraan tersendiri bagi anak usia sekolah dalam kegiatan pramuka. Pramuka mengajarkan nilai-nilai luhur demi pembentukan karakter anak untuk lebih di tengah perubahan global yang semakin menuju pada sikap individualisme yang tinggi. Hidup bersama dalam dunia perkemahan, mau tidak mau para siswa harus bisa bersikap mandiri untuk bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidup selama menjalankan kegiatan pramuka dengan tetap di bawah pengawasan para guru yang selalu setia memberikan petunjuk dan pendampingan agar siswa bisa bekerja dengan baik dan saling melengkapi satu dengan lainnya sebagai tim kerja yang solid dan kompak. Ketua OSIS Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bajawa, Reina Niki menjelaskan bahwa banyak hal yang mereka dapatkan selama menjalankan kegiatan pramuka di bumi perkemahan Desa Pape, termasuk perkembangan karakter di bidang kepemimpinan dan kerjasama sebagai tim, serta diajak lebih peduli terhadap sesama teman dan menjauhkan kegiatan yang tidak bermanfaat. Kegiatan pramuka sangat memberikan manfaat yang baik untuk kami yang mengikuti kegiatan ini. Jadi manfaatnya sangat banyak. Yang pertama, kami dapat saling tolong-menolong. Saling tolong-menolong dalam artian bahwa ketika kami hidup beregu, kami dapat saling membantu anggota kami satu dengan yang lain. Ketika ada yang mengalami cedera atau luka atau bahkan ada yang meminta bantuan kepada kami siap untuk menolong dengan penuh sukacita. Selama menjalankan perkemahan, siswa juga diajak untuk saling peduli terhadap sesama teman dan menikmati alam terbuka dengan mengitari daerah persawahan serta hamparan kebun sayur milik warga lokal untuk memberikan kebebasan dalam mengekspresikan diri lewat karya tulis saat kembali ke sekolah nanti. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Di Kabupaten Lembata, pemirsa, warga di pesisir Kecamatan Wulandoni diminta untuk proaktif dalam melaporkan aksi pengeboman ikan. Hal ini penting mengingat kewenangan terbatas Pemda Lembata dalam mengawasi aksi pengeboman ikan yang masih marak terjadi di perairan Lembata. Sejak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Kelautan terbit, kewenangan pengelolaan sumber daya laut oleh pemerintah kabupaten mulai berkurang. Tak hanya itu, undang-undang ini juga mempersempit kewenangan pemerintah kabupaten dalam mengawasi wilayah perairan pesisir. Misalnya, pasalnya sebagian besar kewenangan berdasarkan undang-undang ini dialihkan ke pemerintah tingkat provinsi. Di sisi lain, aksi pengeboman ikan masih marak terjadi di wilayah perairan Kabupaten Lembata, terutama
Sejak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Kelautan terbit, kewenangan pengelolaan sumber daya laut oleh pemerintah kabupaten mulai berkurang. Tak hanya itu, undang-undang ini juga mempersempit kewenangan pemerintah kabupaten dalam mengawasi wilayah perairan pesisir. Pasalnya, sebagian besar kewenangan berdasarkan undang-undang ini dialihkan ke pemerintah tingkat provinsi. Di sisi lain, aksi pengeboman ikan masih marak terjadi di wilayah perairan Kabupaten Lembata, terutama di wilayah utara yang meliputi Kecamatan Ile Ape dan juga Ile Ape Timur. Di wilayah selatan yang meliputi Kecamatan Wulandoni dan juga Nagawutung. Menyikapi hal ini, Camat Wulandoni Hadi Umar menghendaki agar masyarakat harus terlibat aktif dalam mengawasi laut dari aksi pengeboman ikan. Dia berharap masyarakat segera melaporkan ke aparat penegak hukum apabila menemukan aksi pengeboman ikan. Tetapi dengan keluarnya undang-undang baru itu, kewenangan semua diambil oleh provinsi. Jadi kita tinggal punya 5 kewenangan, termasuk kewenangan dalam hal pengawasan, itu kita tidak punya. Maka meskipun orang bom di depan mata hidung kita tidak bisa ngapa-ngapain, paling kita bisa memberikan informasi. Padahal dulunya kita masih punya kewenangan untuk bisa menangkap mereka, mencegat mereka dan sebagainya. Dan itu kita punya pengalaman, karena itu laut kita waktu itu begitu aman. Nah sekarang kondisi seperti itu, tapi saya menghimbau kepada semua warga-warga pesisir agar meskipun kewenangan itu bukan kita, bukan ada di kita, tapi kita mesti proaktif untuk menyampaikan, memberikan informasi kepada pihak APH, khususnya kepolisian atau Polairut dan sebagainya, untuk mereka bisa mengambil tindakan. Kalau kita harap provinsi tidak bisa. Tak hanya itu, Umar juga meminta pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk membuka kantor unit pembantu teknis Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Lembata. Hal ini penting sebagai langkah strategis untuk menyikapi semua persoalan kelautan dan juga perikanan di wilayah perairan Kabupaten Lembata. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagorang, TVRI NTT melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Di tengah kualitas pendidikan di Kabupaten Manggarai yang masih rendah, Ikatan Guru TK Indonesia tingkat Kabupaten Manggarai mengasah kemampuan para pendidik melalui bimbingan teknis lingkungan belajar kualitas PAUD. Peningkatan lingkungan belajar yang berkualitas di tingkat PAUD menjadi perhatian utama IGTKI tingkat Kabupaten Manggarai. Kualitas pendidikan di Kabupaten Manggarai yang masih rendah mendorong IGTKI berupaya mengasah kompetensi para pendidik PAUD di wilayah itu. Salah satunya melalui bimbingan teknis tentang lingkungan belajar yang berkualitas. Ketua IGTKI Regina Cecilia Jaimun mengatakan apa yang dilakukan sekarang adalah sebagai komitmen dalam mendorong kapasitas pendidik. Pendidik yang baik dan berkualitas dapat menghasilkan lingkungan belajar yang baik dan berkualitas pula. Kadis Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Frans Gero mengakui kualitas pendidikan di Manggarai masih rendah, yakni berada pada angka 48%. PAUD menjadi salah satu penyumbang tertinggi rendahnya tingkat pendidikan di Kabupaten Manggarai. Karena memang rata-rata para pendidik PAUD milik masyarakat masih berpendidikan SMA. Tidak hanya itu, angka partisipasi anak umur 4 hingga 6 tahun masuk PAUD juga masih rendah. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi selanjutnya akan kami sampaikan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Saudara, Anda kembali menyaksikan kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ega, seorang perempuan kepala keluarga di kota Lewoleba, akhirnya bisa bernapas lega setelah rumah miliknya dibedah relawan komunitas Taman Daud. Ega yang bekerja sebagai tukang cuci keliling selama ini tinggal di sebuah gubuk reot bersama dengan 2 orang anak. Suasana gembira mewarnai kedatangan Ega bersama dengan 2 orang anak saat tiba di rumah baru miliknya di pesisir pantai SGB Bungsu, Kota Lewoleba, Kabupaten Lembata. Pada 23 November lalu, Ega bersama 2 orang anaknya
mulai menempati rumah baru yang dibedah relawan komunitas Taman Daun ini. Isak tangis haru tidak dapat ia hindari saat memasuki rumah baru ini. Begitu juga dengan relawan komunitas Taman Daun. Mereka tidak bisa menyembunyikan rasa haru karena dapat membantu Ega, seorang perempuan kepala keluarga asal Pulau Timor yang selama ini tinggal di Gubuk Reot dan tidak layak bersama dengan 2 orang anaknya. Ega sehari-hari bekerja sebagai tukang cuci pakaian keliling di kota Lewa-Leba. Penghasilannya tidak lebih dari Rp300.000 per bulan. Mustahil baginya untuk bisa membangun sebuah rumah baru. Frit Usfinit, kerabat keluarga Ega, yakin bahwa rumah baru dari Taman Daun ini memberikan inspirasi bagi sesama tentang pentingnya gotong royong atau yang dikenal masyarakat Lembata dengan istilah gemohing. Rumah ini telah dilengkapi dengan perabot rumah tangga untuk keperluan Ega sehari-hari. Riwucon dan riu-riu lain yang tergabung dalam Taman Daun menjalankan suku cinta kasih, agama cinta kasih. Dan ini yang perlu kita belajar tentang gotong royong, yang perlu kami ambil hikmah untuk juga bisa berbenah dalam keluarga Timor yang ada di Lembata, sehingga bisa juga bergabung sebagai anggota Taman Daun. Biarpun sedikit-sedikit kita saling menolong. Saya yakin dan percaya tidak ada keluarga yang susah di tempat ini. Bedah rumah warga kurang mampu merupakan program prioritas komunitas Taman Daun Lembata selama kurang lebih 4 atau 5 tahun terakhir. Koordinator komunitas Taman Daun, John S.J. Batafor mengatakan, rumah merupakan kebutuhan mutlak bagi sebuah keluarga. Rumah yang layak dapat mengurangi tingkat stres anggota keluarga. Dengan rumah yang layak juga, seorang kepala keluarga seperti Ega dengan tenang dapat meluangkan waktu untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup kedua anak-anaknya. Dari Lembata, Andri Atagorang, TVRI NTT. Kita ke informasi lain, Saudara. Aktivitas pekerjaan proyek ruas jalan Danga Air Remo di Kabupaten Nagekeo sangat mengganggu warga sekitar juga para pengguna jalan. Pasalnya, debu tebal yang berasal dari aktivitas pengerjaan ruas jalan tersebut membuat warga dan pengguna jalan tidak nyaman. Beginilah penampakan debu yang berterbangan di lokasi pekerjaan proyek ruas jalan Danga Air Remo di Kabupaten Nagekeo. Setiap hari warga dan juga pengguna jalan dibuat resah dan kesal dengan debu tebal hasil dari pengerjaan ruas jalan. Debu tebal tidak hanya menghantui para pengguna jalan, tetapi masuk hingga ke dalam rumah warga. Beberapa warga mengaku mereka mengalami sesak nafas akibat menghirup debu yang terus diproduksi setiap hari. Salah satu usaha rumah makan terpaksa harus tutup dengan waktu yang tidak menentu. Hal ini diakibatkan dari debu yang berasal dari pekerjaan jalan. Akibat debu tebal dan pekat membuat jarak pandang kendaraan menjadi terganggu. Menurut warga, seharusnya pihak kontraktor melakukan penyiraman pada lokasi sebelum melakukan pengerjaan untuk mengurangi produksi debu. Dari Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT. Ya pemirsa, kendati beberapa kali telah mengharumkan nama daerah Kabupaten Kupang di dunia tinju, namun hingga saat ini Adonai Boxing Camp belum mendapatkan dukungan dari pemerintah Kabupaten Kupang. Beginilah kondisi sasana tinju Adonai Boxing Camp atau ABC Burayan yang sangat sederhana. Kendati dalam keterbatasan sarana dan juga prasarana, namun tidak melunturkan semangat anak-anak di Kelurahan Burayan, Kecamatan Amarasi Selatan untuk terus berlatih. Memprihatinkan memang karena sasana tinju yang didirikan sejak tahun 2018 oleh Pendeta Adoni Tunani ini
belum dilengkapi dengan sarana pendukung seperti kebanyakan sasana tinju pada umumnya. Sarana tinju yang dipakai untuk berlatih merupakan alat bekas yang dibantu oleh beberapa pemerhati tinju. Bahkan untuk berlatih, anak-anak harus berganti dalam memakai alat-alat tersebut. Tidak disangka jika sasana tinju yang didirikan dengan tujuan untuk membina generasi muda mulai dari usia sekolah SD, SMP sampai tingkat SMA telah beberapa kali mengharumkan nama daerah Kabupaten Kupang di beberapa kejuaraan tinju lokal, dan juga pendiri sekaligus pelatih Adonai Boxing Camp Adoni Tunai mengatakan hal yang terpenting dari sasana tinju ini adalah bagaimana merubah paradigma dan juga karakter anak-anak yang hidup di daerah terpencil tetapi memiliki mimpi yang besar. Kendati fasilitas yang dimiliki masih terbatas, bahkan masih jauh dari yang diharapkan, tetapi ia terus memberikan semangat kepada anak-anak untuk terus berlatih tanpa melihat berbagai keterbatasan yang ada. Sejauh ini untuk memperkenalkan fasilitas tinju dan juga menguji kemampuan anak-anak, ia harus membawa anak-anak didiknya untuk melakukan eksibisi ke beberapa sasana tinju di Kota Kupang. Targetnya memang kami di Burain sini pernah melahirkan juara PON. Tentu target kami ke situ pastinya. Ya paling tidak mengharumkan nama daerah, dan puji Tuhan kalau mereka berkembang baik dengan mungkin pada waktunya ada dukungan-dukungan fasilitas dari pemerintah, karena kami punya alat yang macam ini tentu kita tidak terlalu berharap untuk sesuatu yang lebih. Cuman mungkin suatu waktu ada dukungan fasilitas dari pemerintah bisa menolong kami untuk bisa membawa nama daerah, bawa nama negara, bahkan tingkat dunia seperti itu. Diharapkan ada perhatian dari pemerintah Kabupaten Kupang karena mengingat Adoni Boxing Camp telah mengharumkan nama Kabupaten Kupang di beberapa kejuaraan tinju. Dari Kabupaten Kupang, Chris Poto, TVRI NTT melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI Nusa Tenggara Timur, media pemersatu bangsa. Akhir kata, saya Dian Lenggu. Dan saya Fonso Diarujo mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.